Pemirsa, kericuan terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, usai hakim membaca vonis kasus dugaan penggelapan alat elektronik. Kuasa hukum terdakwa mengamuk dan mengejar hakim karena tidak puas dengan hasil putusan sidang yang dinilai tidak adil. Kericuhan terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Sumbawa Besar usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa menjatuhkan vonis 7 bulan penjara terhadap terdakwa L dalam kasus dugaan penggelapan alat elektronik. Tim kuasa hukum terdakwa mengamuk di ruang sidang dan mengejar hakim karena menilai putusan kasus sumber elektronik dinilai kontroversial dan tidak adil. Beruntung ketiga hakim yang memimpin sidang bergegas meninggalkan ruangan. Sedangkan Safran tim kuasa hukum terdakwa berusaha ditenangkan aparat kepolisian dan petugas keamanan pengadilan. Pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim itu dia hanya mendasari pada keyakinan semata. Yang pertama, yang kedua, rujukan hakim dalam mengambil keputusan itu dia tidak berbasis pada norma. Pertama, ketentuan mengenai hak mewarisi itu teman-teman dalam pasal 732 itu jelas. Itu dia hanya saudara kandung yang bisa mewarisi ketika almarhum itu sudah bercerai. Sementara itu terhadap putusan hakim, kuasa hukum terdakwa menyatakan banding. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi Anyus melaporkan. Aksi saling dorong tidak terhindarkan antara polisi dan mahasiswa di tengah unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Massa mahasiswa juga sempat menggelar aksi teatrikal saat menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi ini. Bentrokan terjadi antara mahasiswa dengan kepolisian saat aksi penyampaian pendapat di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Masa aksi tak terima jalannya dihadang untuk menuju Istana Kepresidenan Jakarta lantaran lokasi aksi tidak sesuai yang seharusnya ditempatkan. Demonstran yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menolak revisi Undang-Undang TNI dan Polri. Aksi teatrikal dengan membuat kuburan dan pocong sebagai bentuk kekecewaan massa aksi terhadap rencana RUU TNI dan Polri. Kita memulai dengan aksi simbolik, gerakan kita hari ini gerakan pengawal, bahwa gerakan kita menuntut tagar cara tindak lanjut Order Reformati. Bahwa Order Reformati ini menjadi tagar kita sampai nanti Jokowi mempertanggungjawabkan karena dia telah membunuh reformasi secara esensial. Selain itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia juga mengaku langkah ini merupakan pemantik untuk melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih banyak untuk menolak RUU TNI dan Polri. Dari Jakarta, Rian Rahman, Dipo Andi Muharom, Anyus melaporkan. Pemirsa, aksi bakar keranda mayat mewarnai unjuk rasa ratusan massa di depan gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka menuntut 3 hakim yang memutus bebas Ronald Tanur dipecat karena dinilai menciderai hukum dengan memvonis bebas tersangka pembunuhan. Aksi bakar keranda mayat dilakukan ratusan massa dari Aliansi Madura Indonesia di depan gedung Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Arjuna, Surabaya. Dengan orasi dan membentangkan berbagai poster termasuk gambar Ronald Tanur selaku terdakwa pembunuhan yang divonis bebas oleh 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Aksi bakar keranda mayat tersebut dilakukan sebagai bentuk matinya hukum di Pengadilan Negeri Surabaya akibat ulah 3 hakim yang dinilai menciderai hukum. Mereka kecewa terdakwa pembunuhan divonis bebas. Keinginan kami untuk menuntut keadilan, seadil-adil mungkin, karena si pelaku dari kepolisian di Polrestabes juga menyatakan bahwa itu betul-betul ada penganiayaan sampai terjadi pembunuhan. Sebelumnya, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas Ronald Tanur selaku terdakwa pembunuhan kekasihnya sendiri. Akibat putusan hakim tersebut, banyak penolakan dari berbagai kalangan dan praktisi hukum. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.
Pemirsa, ratusan supir angkutan umum Jaklingko menggelar aksi mogok beroperasi dengan memarkirkan kendaraan angkot di sepanjang bahu jalan di depan Balai Kota Pemprov Jakarta. Para supir mendesak kenaikan upah serta perubahan target jarak tempuh 200 km dalam satu hari yang dirasa sulit tercapai. Aksi mogok beroperasi sekaligus unjuk rasa digelar ratusan sopir angkot umum Jaklingko di depan Balai Kota Jakarta. Ratusan kendaraan angkot berbagai jurusan parkir di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan hingga menyebabkan kemacetan parah di sekitaran lokasi. Aksi yang digelar ratusan sopir angkot Jaklingko dari 8 operator ini merupakan bentuk protes mereka atas upah yang saat ini masih di bawah UPM Jakarta. Mereka juga mengeluhkan target 200 km dalam satu hari yang ditetapkan Pemprov karena dirasa sulit dicapai di tengah kondisi jalan Jakarta yang kerap dilanda kemacetan. Saat ini upah kita sangat jauh di bawah yang layak dan juga keterlambatan sering kita alami. Sementara kebutuhan kita sangat mendesak. Bayangkan, Bapak-Bapak bisa bayangkan bahwa kebutuhan kita satu istri saja 3 anak atau 2 anak, Bapak bisa hitung. Itu masih minus. Yang berikutnya adalah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang masih membawa reguler, kita harus dorong mereka juga ikut ambil bagian dalam Jaklingko ini. Akibat unjuk rasa ini layanan Mikrotrans rute Jak 33, Jak 34, Jak 35, dan Jak 41 dan sebagainya tidak beroperasi melayani pelanggan. Selama aksi berlangsung, arus lalu lintas di Jalan Merdeka Selatan dari arah Tugu Tani menuju Patung Kuda pun ditutup sementara. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Jepara, Jawa Tengah mengamankan seorang wanita cantik yang berprofesi selebgram karena mempromosikan situs judi online melalui media sosial. Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hingga 10 tahun penjara. Seorang selebgram wanita berusia 24 tahun ditangkap karena mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial Instagram. Tersangka memanfaatkan pengikut di media sosialnya untuk bergabung di judi online situs robot slot. Keberadaan tersangka akhirnya terlacak petugas setelah ditelusuri melalui profil akun media sosialnya. Dari unggahan situs judi online tersebut, tersangka memperoleh imbalan uang setiap bulannya. Mempromosikan kegiatan judi online di salah satu akun media sosialnya, yaitu akun Instagram. Kemudian dari promosi itulah tersangka mendapatkan imbalan dari konten atau situs judi online. Dari pengakuan tersangka, promosi judi online tersebut telah dilakukan sejak awal Januari lalu karena tergiur bayaran yang diberikan oleh seseorang melalui pesan WhatsApp. Dari postingan situs judi online, tersangka memperoleh imbalan Rp1.800.000. Tersangka KN dijerat pasal 303 KUHP tentang judi serta Undang-Undang ITE dengan ancaman hingga 10 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang peninjauan kembali Saka Tatal kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sidang hari Selasa menghadirkan 8 saksi fakta. Delapan saksi yang dihadirkan dalam sidang ketiga untuk PK Saka Tatal, yakni Liga Akbar, 2 teman mendiang Vina, Mega dan Widi, kakak Saka Tatal yaitu Jaka, adik Saka Tatal, Selis, dan sepupu Saka Tatal, Renaldi. 2 saksi lainnya adalah pengacara Jogi Nainggolan dan Mukhtar Effendi. Di depan majelis hakim, Liga Akbar menjelaskan fakta yang sebenarnya terjadi. Liga mengaku dipaksa oleh pihak penyidik untuk mengatakan dirinya berada di lokasi kejadian. Apa yang saudara katakan dari kebohongan itu? Kan kalau misalnya saudara tidak ada di situ, berarti tidak ada cerita apa-apa, ya? Ya, betul, Pak. Pada kenyataannya saudara ceritakan bahwa ada kejar-kejaran. Ya. Ada lempar-lemparan. Ya, betul, Pak. Ya, itu termasuk yang saudara cabut. Ya, itu yang saya cabut, Pak. Sementara, sepupu Saka Tatal yaitu Renaldi, yang menjadi saksi fakta di sidang peninjauan kembali menangis saat menceritakan kembali kejadian yang menimpa dirinya, Saka Tatal dan para narapidana kasus Vina. Kamu pernah melihat Saka Tatal waktu dipukul? Iya. Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? Banyak,
sama, banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui, Pak. Padahal itu nggak tahu. Pada sidang sebelumnya, jaksa menolak 10 novum atau bukti baru yang dihadirkan tim kuasa hukum Saka Tatal. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Ya, sebanyak 9 saksi fakta dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali tahap ketiga Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Keseluruhan pernyataan saksi memperkuat novum yang sebelumnya ditolak jaksa penuntut umum karena dianggap bukan bukti baru. Sementara pemeriksaan ahli digelar pada esok hari pukul 10 pagi. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki selesai digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 6 sore. Adapun agenda pada persidangan tahap ketiga ini adalah untuk mendengarkan keterangan saksi fakta dan seperti yang sudah dilakukan dan juga sudah berlangsung, yakni sudah ada 9 saksi fakta yang dihadirkan. Di antaranya adalah saksi fakta Georgina Inggolan, Liga Akbar, Renaldi, Mega dan Widi selaku teman Vina, Jaka dan Selis selaku kakak Saka, serta Muhtar Effendi selaku pengacara Mega dan juga Widi yang merupakan sahabat dari Vina. Nantinya juga akan ada persidangan kembali, yakni dengan mendengarkan keterangan ahli dan dikonfirmasi bahwasannya setidaknya akan ada 7 ahli yang akan hadir pada esok hari, yakni pada 31 Juli 2024 dan nantinya diharapkan dapat membuka kasus ini secara terang-benderang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Camar Haenda, Eri Nugraha, Guntur Zulkarnadi Leman, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Insiden terganggunya penerbangan helikopter akibat tali layang-layang di Badung, Bali kembali terjadi. Setelah sebelumnya sebuah helikopter jatuh di tebing kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kuta Selatan. Kali ini sebuah heli terpaksa mendarat darurat di kawasan GWK Badung akibat rotor yang terlilit tali layang-layang. Wisata udara menggunakan helikopter di Bali kembali nyaris menimbulkan korban jiwa. Helikopter jenis Robinson R66 membawa seorang pilot dan 2 penumpang terpaksa mendarat di kawasan Garuda Wisnu Kencana, Badung, Bali karena terlilit tali layangan. Beruntung helikopter rencananya menempuh rute menuju Nusa Dua GWK dan Uluwatu berhasil mendarat dan semua penumpang selamat. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara membenarkan bahwa telah menerima laporan kecelakaan helikopter di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung. Kejadian tersebut apakah wisata naik heli ini untuk sementara di cancel atau ditunda atau masih tetap diizinkan, Pak? Ya, kita belum ada pelarangan untuk meng-cancel ataupun melarang mereka untuk beroperasi di Bali ini, gitu ya. Tapi nanti kita tinggal tunggu informasi lebih lanjut ya dari Kementerian setelah sidang investigasi. Artinya wisata ini tetap jalan gitu, Pak ya? Ya, tetap jalan. Sementara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 mencatat kasus semacam ini sudah yang ketiga kali terjadi di Bali sepanjang tahun ini. Insiden pertama terjadi pada 2 Juli lalu. Ketika itu, helikopter menabrak tali layangan di wilayah Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Akibatnya, helikopter tidak dapat melanjutkan penerbangan. Insiden yang kedua dialami oleh helikopter Bell 505 pada 19 Juli lalu. Baling-baling helikopter yang take off dari helipad GWK terjerat tali layangan dan jatuh di kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung. 3 penumpang dan 2 awak termasuk pilot selamat dari insiden tersebut. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menghadiri Musyawarah Kerja Nasional Mukernas Partai Persatuan Indonesia untuk mengisi pidato kebangsaan. Dalam pidatonya, Megawati menyinggung penegakan hukum yang saat ini seperti poco-poco.
Mega juga menyinggung bahwa tidak ada kekuasaan yang langgeng. Yang menurut saya masalah hukum kita, akibat kita sendiri tidak punya daya juang bahwa negara ini memang dibangun secara hukum. Tetapi kalau kita lihat sekarang ya hukum kita itu menurut saya poco-poco. Nggak ada kekuasaan tuh yang langgeng. Iyalah, mbok ya sudahlah. Artinya ya sudah waktunya ya sudah. Saya kan dia nggak ribut. Waktu hanya 3 tahun presiden gitu. Ya udah katanya kalah, ya udah kalah. Padahal ya saya tahu benernya ya nggak kalah. Ini gimana sih ya para penguasa ini? Lupa dia pada rasa kebangsaan bahwa republik ini dibuat dengan air mata, darah dan pengorbanan. Kalian itu hanya maunya senang-senang saja. Yang namanya, loh ya, yang bikin MK siapa? Saya. Betul, kalau nggak percaya buka. Ayo. Yang bikin KPK, saya. Pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan menanggapi isu soal dirinya yang akan dipasangkan dengan Ahok oleh PDIP pada Pilkada DKI 2024 mendatang. Meski sejauh ini telah menjalin komunikasi dengan Ahok lewat pesan singkat, namun Anies mengaku akan bergerak sesuai konstitusi. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan menanggapi isu terkait dirinya akan dipasangkan dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada Pilkada DKI 2024. Anies mengaku telah menjalani komunikasi yang intens dengan Ahok. Namun dirinya akan bergerak sesuai konstitusi. Jika aturannya memungkinkan, maka duet dua mantan Gubernur DKI itu bisa saja terjadi. Hingga kini, Anies masih menunggu pertemuan formal dengan PDIP untuk membahas Pilkada DKI Jakarta. Dirinya memastikan saat ini peluang tersebut masih mengalir dan berproses. Kita semua bergerak sesuai konstitusi saja. Apakah aturannya memungkinkan? Itu dan Pak Ahok itu ya berkomunikasi terus ya. Kita suka WA-WA-an. Nanti pada waktunya tentu akan ada pertemuan yang istilahnya tidak formal ya. Biar sekarang masih mengalir dulu berproses. Seperti diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebelumnya menyatakan berpeluang untuk mendukung Anies dalam Pilkada DKI pada November nanti. Peluang tersebut mungkin bisa di atas 50%. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, audisi ajang pencarian bakat Indonesian Idol di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung meriah. Para peserta berjuang menampilkan bakat tarik suara mereka di depan juri agar terpilih mengikuti audisi selanjutnya di Jakarta. Beginilah semangat dan antusias para peserta audisi Indonesian Idol 2024 Season 13 yang digelar RCTI di Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar. Peserta audisi yang didominasi pelajar dan mahasiswa ini siap mengadu keberuntungan di dunia tarik suara dan meraih tiket menuju tahap selanjutnya. Jadi Kota Makassar ini sudah kota ke-7 dari rangkaian roadshow audisi Indonesian Idol kita. Beberapa kita ngelihat potensinya, terutama saat kita pemanasan dan hari ini audisi, kita besar harapannya semoga saat kita audisi bertemu juri utama, calon kontestan dari Makassar bisa menunjukkan kemampuannya. Peserta yang lolos di Makassar akan diundang ke Jakarta untuk mengikuti audisi selanjutnya. Nantinya para peserta ini akan bersaing dengan perwakilan dari kota lain di Indonesia untuk menjadi penyanyi idola top tanah air. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda penggemar wisata berkemah keluarga, Bukit Dewi Manggung di Subang, Jawa Barat satu ini bisa menjadi pilihan. Selain disuguhkan pemandangan alam yang indah, pengunjung juga dapat menikmati sensasi berkemah di atas awan.
Berkemah di Bukit Dewi Manggung di Desa Rancamanggung, Tanjung Siang, Subang ini, pengunjung disuguhkan pemandangan alam yang indah dan serasa berada di atas awan. Bahkan menjelang sore, lokasi camping dipenuhi kabut sehingga memberikan sensasi yang berbeda. Di lokasi ini, pengunjung juga tidak perlu jauh dan capek berjalan kaki karena lokasi parkir tepat di samping area berkemah. Bahkan, pengunjung bisa memilih area camper van agar bisa berkemah tepat di samping mobil. Selain bisa membawa tenda sendiri, pengunjung juga bisa menyewa tenda dengan fasilitas lengkap yang tinggal pakai. Di malam hari, dengan cuaca yang dingin, sangat cocok untuk pesta barbeque. Bukit Dewi Manggung juga memiliki fasilitas tempat bermain dan kolam renang untuk memanjakan anak-anak. Enak ya, nyaman, ada fasilitasnya juga lengkap. Ada musola, toilet juga dekat banyak, itu jadi nggak bakal berantrian. Ada ini juga playground untuk anak-anak, jadi bisa ramah lah untuk anak-anak. Cukup menyenangkan karena sarananya juga lengkap ya, ada playground juga, terus ada kolam renang, jadi anak-anak bisa renang di kolam renangnya. Untuk dapat berkemah di Bukit Dewi Manggung ini, pengunjung hanya perlu mengeluarkan kocek mulai dari Rp30.000 per orang dan Rp300.000 untuk camper van. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Nah, bagi Anda yang gemar olahraga ekstrim, tidak ada salahnya mencoba wisata river tubing Sungai Belerang di kawasan wisata Sariater, Subang, Jawa Barat. Wisata dan olahraga yang aman bagi anak-anak ini mampu membangkitkan adrenalin dengan menempuh lintasan yang cukup terjal dan menantang. Sebelum memulai memicu adrenalin, para wisatawan terlebih dahulu menggunakan pengaman seperti jaket pelampung dan juga helm. Setelah siap, barulah wisatawan dapat menaiki ban dengan didampingi instruktur. Berpetualang wisata river tubing tentu saja sangat mengasihkan, terutama bagi pecinta olahraga ekstrim. Apalagi di lintasan ini wisatawan disuguhkan dengan trek yang cukup terjal dan menantang. Wisata river tubing di pemandian air panas Sariater ini berbeda dengan river tubing lainnya. Karena air sungai ini merupakan air belerang yang bersumber langsung dari Gunung Tangkuban Perahu. Meskipun memiliki trek yang cukup terjal, namun arus sungai di lintasan ini sudah diatur sehingga aman bagi para wisatawan. Seorang wisatawan mengaku cukup senang dengan wisata river tubing ini. Lintasannya cukup menantang, tapi aman bagi anak-anak. Wah, seru banget, meskipun perjalanannya singkat tapi jeramnya mantap semua. Sampai tadi ponakan saya hampir terguling tapi semuanya aman. Seru, safety-nya oke, perjalanannya juga mantap. Ini lintasannya lumayan ini ya? Lumayan. Aduh, seru. Tadi ini juga nih hampir ke dalam ini nih. Tadi udah mau tenggelam, untungnya tadi masih selamat ya. Jadi wah, menegangkan banget sih. Tadi hampir kebalik ini ya. Sementara menurut pengelola, wisata river tubing ini memanfaatkan sungai alam. Arus sungai juga bisa diatur sehingga aman untuk anak-anak. Dengan hanya membayar Rp75.000, pengunjung dapat menikmati olahraga river tubing Belerang dengan jarak tempuh 1,5 km. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.